warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai cyber security dan juga hukum. Nah, anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Wid Hartanis dengan NIM 043, ada Cindy Maulidia dengan NIM 161, Misbakul Munir dengan NIM 259, Alivia Ananda dengan NIM 302, Yudita Dwi dengan NIM 346, dan Fatimah Abu Bekar dengan NIM 573. Baik, yang pertama kita akan membahas apa itu cyber security. Nah, cyber security ini merupakan suatu aktivitas yang dilakukan agar bisa melindungi sistem komputer terhadap berbagai macam serangan ataupun akses yang ilegal. Nah, kegiatan yang dilakukan dalam cyber security ini meliputi kebijakan, alat, konsep keamanan, dan lain-lain yang sekiranya bisa digunakan untuk melindungi perusahaan dan juga aset berharga dalam perusahaan. Lalu, perlindungan atas perusahaan dan aset-aset penting yang ada di dalamnya mencakup aplikasi, perangkat, komputasi, layanan, serta informasi yang sekiranya bersifat private, ini akan disimpan di dalam lingkungan cyber itu sendiri. Nah, dengan menerapkan cyber security ini, dengan menerapkan cyber secara baik, maka perusahaan bisa meminimalisir resiko ancaman yang menyerang sistem komputer perusahaan. Oke, next kita ada kita ada konsep cyber security. Nah, cyber security ini kan merupakan suatu praktik ya yang memastikan setiap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi terjaga dengan aman. Nah, dalam konsepnya ini memiliki 3 poin utama yang dikenal dengan sebutan CIA Triad. Nah, ini merupakan suatu jenis keamanan yang dibuat untuk membantu manusia dalam memikirkan berbagai bentuk keamanan teknologi informasi. Nah, jenis keamanan ini yang menjadi konsep dasar dari cyber security. Oke, yang pertama ada kerahasiaan atau confidentiality. Pada dasarnya, ini merupakan upaya dalam merahasiakan dan juga menyimpan data dalam pelaksanaannya, berupa tindakan mengontrol setiap akses data dengan tujuan menghindari adanya pencurian data ataupun kebocoran data. Nah, yang kedua ada integritas. Nah, ini terdapat di dalam teknologi informasi, merupakan suatu upaya dalam memberikan data secara akurat, konsisten, dan juga dapat dipercaya. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga integritas adalah dengan menggunakan enkripsi, tanda tangan digital, sampai sertifikat authority. Nah, ini merupakan suatu sertifikat seperti SSL atau TLS yang berfungsi dalam menjaga verifikasi identitas setiap pengguna di situs. Nah, yang ketiga ada ketersediaan atau availability. Nah, ini merupakan komponen terakhir yang terdapat di dalam CIA. Nah, ini merupakan availability. Komponen ini mengacu pada bentuk ketersediaan data dalam dunia bisnis, ketersediaan suatu sistem, aplikasi, dan juga seluruh data yang bisa diakses oleh para pelanggan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Penerapan cyber security. Terdapat 3 jenis cyber security yang bisa Anda terapkan. Ketiga jenis cyber security adalah sebagai berikut. Yang pertama ada cloud security, yang kedua ada network security, dan yang ketiga ada application security. Yang pertama, cloud security. Cloud security adalah suatu upaya organisasi ataupun individu dalam melindungi data yang terdapat di dalam cloud. Upaya perlindungan ini mencakup teknologi, kebijakan kontrol, dan layanan lain yang mendukung adanya keamanan cloud. Di dalam layanan cloud storage adalah suatu aspek penting dalam upaya memastikan tingkat keamanan data. Kenapa?
Karena untuk menyimpan data sensitif pelanggan, maka penyedia layanan cloud harus mampu memenuhi tingkat persyaratan dan juga prosedur keamanan. Yang kedua ada network security. Semakin tingginya ancaman pencurian data, membuat Anda tentu memerlukan sistem keamanan yang lebih ketat dari sebelumnya, termasuk keamanan jaringan yang mana lalu lintas data selalu terjadi setiap saat. Nah, network security adalah suatu kegiatan perlindungan jaringan internal dengan cara meningkatkan keamanan jaringan. Network security ini sangat penting, khusus bagi perusahaan yang memanfaatkan sistem jaringan dalam kegiatannya. Network security berperan penting dalam melindungi aset perusahaan dari berbagai ancaman cybercrime. Selain itu, tingkat perlindungan jaringan juga membuat pengelolaan lalu lintas jaringan secara lebih efektif dan juga lebih efisien. Yang ketiga, application security. Suatu aplikasi bisa diakses melalui berbagai bentuk jaringan, membuatnya berpotensi memperoleh serangan cyber. Tingkat kerentanan ini membuat Anda harus menerapkan application security. Application security adalah suatu proses melindungi dan juga meningkatkan keamanan aplikasi dari ancaman yang bisa terjadi kapan saja. Cara pertama yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan autentikasi. Cara kedua yang bisa dilakukan adalah otorisasi atau memberi wewenang khusus. Cara yang ketiga adalah melakukan enkripsi. Cara yang keempat adalah logging, yakni dengan merekam informasi dan juga kegiatan di dalam suatu sistem. Cara yang terakhir adalah dengan menguji keamanan aplikasi. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan dari rekan saya. Ya, di sini itu ada cybercrime. Yang sudah dijelaskan sebelumnya itu, cybercrime itu merupakan tindakan kejahatan yang menyerang sistem komputer. Para pelakunya akan melakukan akses secara ilegal, transmisi ilegal, ataupun memanipulasi data demi tujuan pribadinya. Ya, di sini itu ada cyber attack, berbeda dengan cyber crime yang mampu menargetkan siapa saja, umumnya cyber attack, tapi melibatkan kepentingan politik. Kegiatan ini akan berusaha keras dalam mencuri data, menghimpun informasi penting, sampai mengambil alih sistem yang ditarget. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Saya akan mempresentasikan tentang cyber teroris. Cyber teroris adalah suatu usaha dalam memprovokasi, mengintimidasi, ataupun mengancam via sistem komputer. Kegiatan cyber ini dinilai sangat berbahaya karena mampu menciptakan kepanikan dan juga ketakutan dalam skala yang besar. Manfaatnya adalah yang pertama, yakni untuk menjaga informasi internal suatu perusahaan. Yang kedua, menghilangkan virus dalam mengambil informasi pegawai atau bahkan pelanggan. Yang ketiga, ada bekerja menjadi lebih produktif. Dan yang terakhir adalah menjaga kepercayaan pelanggan. Selanjutnya ada jenis ancaman cyber security. Yang pertama ada malware. Biasanya ancaman ini berbentuk software berbahaya yang bisa membahayakan pengguna komputer. Malware ini bisa membahayakan komputer dan penggunanya melalui penyebaran virus komputer, spyware, worms, dan masih banyak lagi. Dan yang selanjutnya ada ransomware. Ini juga salah satu bentuk software berbahaya, namun lebih ekstrim daripada menyebarkan virus saja. Biasanya terdapat hacker yang akan memblokir akses untuk membuka komputer atau dokumen penting. Yang ketiga ada social engineering. Dianalisis dari interface social engineering adalah istilah dari yang digunakan untuk menggambarkan serangan yang didasarkan oleh interaksi manusia. Singkatnya, social engineering memanipulasi penggunanya untuk memberikan informasi sensitif seperti password, jawaban untuk pertanyaan keamanan, dan yang lain. Yang keempat adalah
phishing. Phishing ini merupakan bentuk penipuan yang biasanya hadir melalui email. Penipu akan mengirimkan email menggunakan alamat yang mirip dengan sumber terpercaya. Meskipun begitu, terdapat salah satu atau dua huruf berbeda yang biasanya tidak terlihat secara kasat mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yudhita Dwi Nur Ainin dengan NIM 2020 310346. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Ancaman cyber security selanjutnya adalah ransomware. Nah, ransomware ini juga salah satu bentuk software berbahaya, namun lebih ekstrim daripada menyebarkan virus saja. Nah, biasanya terdapat hacker yang akan memblokir aksesmu untuk membuka komputer atau dokumen penting. Satu-satunya cara agar kamu dapat kembali mengakses komputer adalah dengan membayarnya sejumlah tebusan yang diminta. Meskipun begitu, membayarkan sejumlah uang tersebut juga tidak memastikan bahwa file atau sistem komputer yang sempat diambil alih tersebut dapat kembali normal. Nah, materi selanjutnya yaitu social engineering. Dilansir dari Imperva, social engineering adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan serangan yang didasarkan oleh interaksi manusia. Nah, singkatnya ini, social engineering memanipulasi pengguna untuk memberikan informasi sensitif seperti password, jawaban untuk pertanyaan keamanan, dan lain-lainnya. Biasanya jenis ancaman ini memanfaatkan rasa ingin tahu manusia dan memancingnya untuk melakukan hal-hal yang mungkin terasa biasa saja, tetapi sebenarnya membahayakan. Nah, materi selanjutnya yaitu ada phishing. Phishing ini merupakan bentuk penipuan yang biasanya hadir melalui email. Penipuan akan mengirimkan email menggunakan alamat yang mirip dengan sumber terpercaya. Meskipun begitu, terdapat satu atau dua huruf berbeda yang biasanya tidak terlihat secara kasat mata. Nah, penipuan ini bertujuan untuk mencuri data sensitif seperti nomor keamanan kartu kredit atau yang biasa disebut CFC, password, dan informasi penting lainnya. Jadi, jika mendapatkan email yang mewajibkan kamu untuk memasukkan data sensitif, selalu pastikan kembali kredibilitas pengiriman email tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Fatima Abu Bakar dengan NIM 2020-310573 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum. Dasar hukum untuk mengatur keamanan siber di Indonesia adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE nomor 11 tahun 2008 dan versi revisi Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Berdasarkan Undang-Undang ITE tahun 2016, pemerintah mengeluarkan peraturan teknis yaitu Peraturan Pemerintah atau PP nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. PP nomor 71 tahun 2019 ini mengandung pembaruan terkait penyelenggaraan keamanan siber pada sistem dan transaksi elektronik. Untuk menghadapi ancaman siber terhadap keamanan nasional, Peraturan Kementerian Pertahanan atau Kemenham nomor 82 tahun 2014 menyediakan pedoman pertahanan siber. Baiklah, ini saja presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.